mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Bersama saya Rio Maniahi Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. THR tiba, THR tiba, tiba-tiba THR. Gitu. Selain ada mudik, selain kue kering, selain apapun, inilah salah satu yang ditunggu ya. Nikmatnya di bulan suci Ramadan, selain tentunya pahala-pahala dari ibadah kita tuh yang paling utama. Tapi untuk kita sendiri ini adalah sebuah kenikmatan untuk para tribuners yang memang alhamdulillah masih diberi rezeki pekerjaan. Bener sekali gitu. Bang. Dan hari ini kita udah masuki puasa ke-23 nih ya. Nah. Dan puasa ke-23 ini mungkin udah sangat-sangat mendekati dan menjelang Idul Fitri nih ya kan Nah. Bang. Dan tentunya teman-teman di rumah, tribuners di rumah juga udah pada mempersiapkan nih Bang. Mempersiapkan menjelang apa tuh? Lebaran, termasuk tadi ya THR udah cair ya kan. THR udah cair. Udah mulai beraksi gitu. Kalau sebelum-sebelumnya masih ngelis dulu gitu ya kan, Iya. buat catatan dulu. Nah sekarang karena THR mungkin udah ada yang cair, udah mulai beraksi nih Beraksi ya. tapi tentukan dulu beraksi untuk rencana-rencananya ya. Bener. Boleh dilihat lagi isi lemarinya. Masih ada nggak ya baju-baju yang bagus? Kalau masih bagus mungkin boleh sebagian rezekinya yang didapat dari THR ini untuk hal-hal yang lebih positif. Bener. Gitu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Atau misalnya baju yang masih layak pakai bisa didonasikan dulu. Bener Bang. Gitu. Jadi jangan menumpuk-numpuk Bener. gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang udah megang uang, tiba-tiba nih uang hasil kerja aku harus habis nih. Nah, jangan ya, apalagi THR ini datangnya 1 tahun sekali aja gitu. Dan kita juga udah ada bagikan dulu ya Bang, tips untuk membagi uang THR. Oh nanti jangan kemana-mana Tribuners, nanti akan Udah kita kemarin. Udah ya kemarin. Oh iya bener. Aku lupa itu episode berapa. Karena gitu udah mulai agak aduh. Oh mungkin hari ini kita akan bagikan beberapa tips biar nggak terjadi seperti beberapa tahun saya belakangan. Bener ya. Nanti ya Nanti Tribuners tipsnya ya. apa, Nah nanti yang aku pastinya jawab. kita akan juga berikan biasanya untuk persiapan Lebaran apa sih yang Tribuners beli. Nah ini yang kita mau coba gali gitu. Apa sih yang biasanya kita butuhkan, akhirnya kita belanjakan sebagai persiapan kita Lebaran gitu. Ini bahkan ada surveinya nih ya Bang. Survei membuktikan. Bener. Ini apa nih Bang surveinya nih hasilnya? Nah, survei ini berdasarkan hasilnya ya, dilakukan oleh perusahaan survei Sensum terhadap 1.500 responden yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung akan menaikkan anggaran untuk kebutuhan berbelanja hingga 10% jelang bulan Ramadan dan Lebaran 2022 jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Wow. 10% tuh lumayan. Karena mungkin beberapa ini kali ya, ada beberapa sembako yang harganya juga naik, jadi memang dinaikkan juga anggarannya ya. Ini kan anggarannya aja. Bener. Ya, namanya juga rencana anggaran ini kan kadang-kadang ya Meleset. melesetnya seringnya kurang. Bener Bang. Makanya harus teliti lagi prioritasnya apa. Jadi biar anggarannya sesuai. Ya, cukup gitu ya, Bang. Iya, selanjutnya Ki, ada survei lagi Ki. Nah, survei dilakukan dengan responden dengan rentang usia 18 hingga 55 tahun di wilayah Jabodetabek, Surabaya, Medan, dan Bandung. Responden dibagi ke dalam jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan status ekonomi rendah, menengah, dan tinggi. Nah, di mana hasilnya bagi masyarakat Indonesia, Ramadan akan dimulai dengan pembersihan diri dan diakhiri dengan berbelanja. Belanja. Harusnya diakhiri juga dengan hati yang suci ya. Ini Tribuners mungkin ini yang harus kita sedikit ubah ya, agar nanti hasil surveinya kita lebih khusyuk Lebih gitu. bagus gitu ya Bang. Lebih gitu. tawadu. Bener, karena kan menyambut hari yang fitri gitu ya. Iya, nah sebanyak 82% responden akan membelanjakan uangnya untuk Idul Fitri. Di posisi kedua adalah untuk kebutuhan donasi, kegiatan sosial 74%, kemudian membeli baju 71%. Ini tipis bedanya ya Bang. Tipis bedanya, tapi sebaiknya kita gunakanlah lebih banyak untuk hal-hal yang sifatnya
membantu, karena yang kita pernah bahas Ki kemarin-kemarin, rezeki itu hanyalah titipan. Bener. Sisanya adalah hak milik orang yang membutuhkan. Nah, ada sebagian harta kita yang memang milik orang lain gitu Iya, ya, Bang. benar sekali. Nah, sebanyak 43% dari responden bahkan sudah merencanakan daftar belanjaan mereka sebulan nih ya Tribuners sebelum puasa tiba. Luar biasa. Barang-barang yang direncanakan sebulan sebelum Ramadan adalah makanan dan tiket liburan. Sementara itu, sepanjang Ramadan, orang-orang merencanakan bakal membeli baju dan memberi hadiah kepada orang-orang terdekat. Nih hampers sekali ini ya Bang. Iya, tapi sebenarnya ini baik juga gitu. Tapi jangan sampai di bulan Ramadan ini fokusnya ini gitu. Bener, yang dipikirin setiap hari aku bakalan beli baju apa, terus ngasih teman-teman aku apa gitu. Jadi sampai THR-nya aku lupa. cukup nggak ya? Lupa dia belum bayar zakat. Lupa untuk sedekah, lupa untuk ibadah lainnya, jangan sebulan sampai. sebelumnya ya, hebat loh ini. Jadi ya Tribuners, nggak apa-apa, itu hal yang baik ya, namanya kan kita harus sedia payung sebelum hujan gitu. Tapi jangan sampai itu menjadi prioritas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan mungkin juga buat teman-teman yang mudik gitu ya Bang, nggak apa-apa gitu sebulan sebelum udah cari tiket duluan untuk pulang Iya, nih. karena biar dapat tiketnya jauh lebih murah, jadi uangnya bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas gitu. Nah, jika ada dua hal yang menjadi tradisi jelang Lebaran yaitu belanja dan mudik. Seorang sosiolog bernama Musni Umar menilai kedua hal itu merupakan budaya yang sudah sangat mengakar, sehingga akan sangat sulit bagi pemerintah untuk melakukan pelarangan walau masih pandemi. Ya namanya kita rindu ya. Bener, ini setahun sekali gitu Yang ya, namanya Bang. juga mungkin sudah lelah bekerja 11 bulan, ada rezekinya memang setiap bulan disimpan, memang ingin berbagi kepada keluarga, yang momennya hanyalah mudik. Cuman memang tadi mudik, wah ini kan sudah kita bahas kemarin, itu udah diringankan gitu oleh pemerintah. Jadi harusnya tidak menjadi hambatan gitu ya Ki. Bener. Nah, budaya yang sudah sangat mengakar ini pun sulit untuk dihilangkan meskipun ada resesi karena pandemi. Selain itu, jika mudik dan belanja juga dilarang, ini akan membuat ekonomi masyarakat tidak berjalan semestinya. Ini juga bisa mengganggu ya, Benar. Bang. Banyak yang jual nggak ada yang beli. Bener. Ya kan, banyak yang berdagang, apalagi kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan transportasi, itu juga kan sangat mempengaruhi ya dari trafiknya para pemudik ini, tapi tetap menjaga protokol kesehatan Benar gitu. Nah, meski tidak ada larangan mau berbelanja banyak, akan tetapi sebaiknya Tribuners lebih baik tetap bijak dan tidak berlebihan dalam berbelanja. Nah, ini ada beberapa tips yang akan disampaikan oleh Kiki agar kita tidak seperti saya 2-3 tahun yang lalu kalap berbelanja. Jadi Nah. Tribuners agar tidak kalap dalam berbelanja, tips yang pertama adalah menulis daftar prioritas belanjaan yang ingin dibeli, di list dulu nih. Mungkin boleh list banyak, baru masukkan kelompokkan ke yang benar-benar Prioritas. dibutuhkan gitu. Yang Karena mana kalau yang kita prioritas, cuman yang mana enggak gitu ya, Bang. mikirkan semuanya kalau kita ngomong cuman prioritas, semuanya kayak kesannya kayak prioritas. Bener. Tapi setelah kita list lagi, kita baca lagi satu-satu, Disaring lagi kita gitu ya, saring, Bang. kita filter sampai akhirnya kita punya ini nih yang aku butuhkan gitu. Benar sekali. Lalu yang kedua, pisahkan setiap uang yang Tribuners punya untuk digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi mungkin sekian persen untuk bayar zakat, sekian persen untuk tadi memberikan hadiah kepada orang-orang terdekat. Betul. Sebagian untuk mungkin tadi Membenarkan ya Bang, rumah, renovasi dekor misalnya, membeli furniture kalau memang harus diganti, servis kendaraan kalau memang ingin mudik gitu, biar selamat proses perjalanan mudiknya. Jadi jangan semangatnya aja istilahnya kita semangatnya luar biasa tapi kendaraan kita nggak prima. Benar, itu yang jadi masalah gitu, gitu ya, Bang. ya kan? Lalu yang ketiga Tribuners, manfaatkan 50% uang THR. Jadi jangan full, Jangan full karena biar takutnya- masih ada saving ya. takutnya nggak ada tabungan ya Bang setelah ini. Iya. Setelah udah puasa Apalagi Lebaran, kalau gajian dan THR-nya deket. habis Ya kan, biasanya kata orang semakin banyak pemasukannya semakin besar pengeluarannya gitu. karena gaya hidupnya juga semakin meningkat. Betul, kayak tadi naik 10% budgetnya Bener dari anggaran yang biasa. Jadi kalau bisa boleh dikontrol lagi ya, dikatrol-katrol lagi kebutuhannya ya Tribuners. Lanjut yang terakhir. Ini masih yang keempat Bang. Oh, masih Terakhir keempat nih. ya? Ada 5 tips kita hari Oh iya ini. benar. Saya pikir saya bacanya yang terakhir soalnya nih. Karena ini yang paling harus wudhu Ini wajib. Ini nggak sabar gitu ya Bang untuk Iya, sampai ke poin benar, ini ya. benar. Tapi sebelum sampai ke poin terakhir ya Tribuners, kita harus cari referensi belanjaan yang ingin kamu beli di internet dulu nih. Oke, benar-benar.
sekaligus survei harga. Cari opsi gitu ya Bang. Kualitas. Karena kan biasa kalau kita pergi langsung ke toko yang kita bisa lihat nih kan, kita bisa pegang aja nih misalnya kayak bahannya seperti apa, dingin ya. Tapi kita nggak tahu nih dia terbuat dari mana, dari terus dia ini apa ya istilahnya ya, ukurannya apa aja. Tapi kalau kita sudah cari referensi, kita bisa menemukan aku butuhnya yang ini nih karena ini lebih cocok dengan iklim di Pontianak atau di daerah masing-masing Tribuners gitu. Jadi jangan sampai beli baju yang modelnya aja bagus, tapi bahannya jadinya nggak nyaman. Kayak gitu. Dan Atau yang terakhir misalnya nih ya Bang, masih ini. referensi kue misalnya, di fotonya cakep, Tapi pas datang, iya. Tapi ini harus combo sih, dua-duanya harus surveinya harus baik gitu. Rizky nggak sabar nih Bang untuk sampai ke poin terakhir. Tentu nih, saya Bang. juga. Apa tuh Ki? Manfaatkan diskonan yang ada, Tribuners. Good deal itu harus dicari. Bener sekali. Bahkan Bang ada beberapa situs mungkin di internet kalau kalian Tribuners yang hobi belanja itu juga menawarkan kupon diskon. Iya, special sale Lebaran atau Ramadan biasanya udah ada. Jadi dimanfaatkan tuh. Oke. Nah, seperti segmen yang satu ini pastinya akan dimanfaatkan dengan baik Benar. oleh para Tribuners, apalagi ini sisa minggu-minggu terakhir Ramadan, pasti semakin kayak jangan sampai aku nggak kedapetan giliran bertanya kepada Ustadz Lukman. Bener sekali Bang, nih kayaknya Ustadz Lukman udah jadi idola nih. Idola di segmen Tanya Ustadz, tetap di PPKM Berkah. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa namanya nih? Ganis, Oke Kak Ganis, memasuki bulan puasa nih Kak. Ada nggak yang mau kakak tanyakan seputar puasa nih Kak? ada. Apakah menangis bisa membatalkan puasa? Oke Kak Ganis, untuk lebih jelasnya, mari kita dengar jawaban dari Pak Ustadz ya Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners sekalian, apa kabarnya? Semoga di Ramadan kali ini, di bulan Ramadan kali ini selalu sehat walafiat dan selalu muncul keinginan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di segmen kali ini saya mendapatkan pertanyaan, apakah menangis membatalkan puasa kita? Nah, menangis ya. Menangis ini ada dua. Ada menangis karena ada kesedihan dan ada menangis karena gembira. Nah, ya. Semuanya menangis karena keluar air mata. Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh, tidak sampai membatalkan puasa kita. Apalagi menangis sesuatu tatkala kita mengingat dosa kita gitu. Artinya kita melakukan muhasabah, introspeksi diri. Di usia kita yang sekarang banyak kita melakukan dosa tanpa sengaja, itu air mata kita mengalir itu. Nah, terharu kita meminta mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah sampai kita mengeluarkan air mata. Ini tandanya bahwa kita benar-benar menyesali perbuatan kita. Nah, lalu kita menangis. Wah, itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Mudah-mudahan dengan mengalirnya air mata kita karena taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu, jadi menangis tidak sampai membatalkan puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah, bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Setelah THR tiba, persiapan belanja, pertanyaan juga sudah dijawab oleh Ustadz Lukman. Saatnya kita mencari ide untuk menu buka puasa. Ini sebenarnya saya agak bingung ya, kok dari awal puasa kok saya nggak kepikiran menu yang ini loh, Ki. Wow, berarti ini keskip gitu ya? Keskip, padahal ini adalah yang paling sering dicari, khususnya untuk masyarakat Kota Pontianak. Saya nggak tahu ya kalau misalnya ini dinikmati juga di daerah lain, tapi khususnya untuk di Kota Pontianak itu menjadi salah satu minuman khas berbuka puasa Di Pontianak. di Pontianak. Oke.
Oke, ini Rizky juga minuman nih hari ini. Minuman. Dia nih kalau terlihat kita sepertinya melihatnya ini seperti puding. Oh. Tapi kok nggak kayak puding. Nah, gitu. Makanya harus pudingnya, kalau biasanya kita kan puding kan dipotong aja. Kalau ini harus dicincang halus. Lalu dikasih air, dikasih gula. Kalau bisa gulanya gula yang sehat atau gula secukupnya. Baru dikasih batu es Ini segar. apa ya nih? Ya. Es cincang. Oh, cincang. Iya kan? Dari awal kok kita kayak nggak, kok belum pernah buka puasa pakai es cincang. Padahal itu gitu. paling dekat gitu ya. Paling dekat dan memang paling laris biasanya pada saat Bener. bulan Ramadan seperti ini gitu. Bener nih ya. Itu pertama kali tahu, itu ada ceritanya tuh. Saya kan pas lagi minum kan, ini kan kayak herbal gitu kan, bener. tapi kayak seger gitu. Ini bentuknya gimana ya? Sampai nanti pergi ke warung ya, karena dapatnya kan nggak sulit. Di setiap warung dekat rumah, toko-toko gitu Ada tuh pasti jual. ada jual. Ini mau beli ini, saya pikir mau beli cincau. Saya pikir itu datangnya kayak bungkusan agar-agar gitu loh. Oh, masih bubuk gitu. Bubuk gitu, karena mikirnya kan karena bentuknya kayak agar-agar waktu kecil ya. Ini katanya, hah udah jadi, kok lucu. Kalau zaman sekarang tuh kayak squishy, Iya, lembut gitu ya. lembut Bang. gitu kan. Kayak wah, berarti uniknya di situ. Ini agar-agar udah jadi. Agar-agarnya udah jadi gitu loh. Nah kalau Kiki pengen buka puasa pakai apa nih? Kalau Rizky pengennya ini juga suatu kudapan, bukan kudapan ya, minuman Bang. Ini minuman khas juga nih kayaknya di Pontianak. Rizky nggak tahu tempat lain ada atau enggak, dan namanya sama atau enggak Rizky nggak tahu. Oke. Rizky pengennya buka hari ini pakai Cehuntiao. Ini Kalau siang-siang disebutin sih kayaknya bakalan ini go ya. karena memang ini sangat nikmat disajikan memang pada saat matahari Terik sedang gitu. terik-terik, Wah. sedang menari-nari, kita mampir. Bener, karena makan Cehuntiao ini juga bisa buat Cehuntiao. kenyang Bang. Iya, karena dia ada kayak selain dia tuh bentukannya memang seperti es di Cendol mangkuk mungkin gitu ya, gitu seperti cendol, cuma memang banyak juga toppingnya Bener. gitu. Ada boko, mungkin teman-teman boko taunya Kayak kue beras gitu bener, yang ya. warna hijau. Kalau orang Melayu bilangnya ati pari. Ati pari atau apa itu ya, kemarinnya kita sempat bahas ya itu. Pokoknya itulah seperti bubur sumsum. Nah, yang petak hijau, Mm-mm. ada kacang merah juga isinya. Ya kan, ada kayak seperti mie Bener. gitu. Lalu pakai kuah santan, gula merah gitu ya Bang. Iya, ada- Es batu. Luar biasa, dan itu memang segar gitu, dan Segar itu sekali. khas. Khas sekali nih. Nah, Bang. seperti khas dan yang segar-segar dari PPKM Berkah yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh. Ustadz dan Ustazah dari IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, jadi jangan sampai kelewatan untuk terus menyaksikan PPKM Berkah di hari-hari terakhir menjelang Lebaran ini, karena ini sudah hari ke-22. Alhamdulillah. 23 Bang, kita hari 23 saking saya. Wow. Karena udah nggak kerasa ya Bang. Udah nggak kerasa di hari ke-23 ini PPKM Berkah merupakan program spesial Ramadan dari Tribun Pontianak yang selalu hadir pukul 5 sore, tentunya bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Tribun yang berbahagia, alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta kesehatan sehingga kita pada momentum emas ini kita bisa melaksanakan ibadah yaitu puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa tahun ini menjadi puasa yang terbaik sehingga menjadi catatan amal ibadah untuk kita membawa bekal nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, kita teriring salam sampaikan kepada pembesar kita,
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas ajaran beliau serta dedikasi dan pengorbanan beliau, kita mengenal hari ini mana yang hak dan mana yang batil. Hingga pada akhirnya kita diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, matiku juga baik untuk kalian. Alhamdulillah di Indonesia itu berdasarkan konsep atau ajaran Islam mengenai bulan suci Ramadan itu banyak istilah-istilah penyebutan gitu ya. Ada yang menyebutkan Ramadan itu dengan Syahrul Siyam. Kenapa dikatakan Syahrul Siyam? Karena di dalamnya diperintahkan berpuasa sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua, ada yang menyebut Syahrul Sabr. Artinya apa? Bulan kesabaran. Emosinya harus diatur, temperamentalnya harus diatur, sifat, karakter, komunikasi dengan sesama harus diatur. Alasannya jelas, karena di situ lagi berpuasa. Artinya tidak boleh menyakiti satu sama lain. Lalu ada yang menyebutkan juga Syahrul Jihad. Kenapa dikatakan bulan jihad? Karena kita lagi berperang melawan hawa nafsu, baik itu dari lapar, haus, ataupun hubungan dengan suami istri. Dan yang terakhir ada yang menyebut Syahrul Taubah atau bulan taubat. Nah, dari setiap istilah-istilah yang saya uraikan tadi, saya ingin fokus pada bulan taubah. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan taubah? Karena pada prinsipnya kalau di dalam Al-Quran, wasyari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah kalian memohon ampun. Paling tidak ada dua esensi atau makna daripada taubah itu tadi. Makna yang pertama, di dalam taubah atau bulan Ramadan dikenal dengan bulan taubah, paling tidak kita mengagungkan keistimewaan daripada bulan taubah itu tadi. Makanya di bulan Ramadan itu keistimewaan dikatakan bulan taubah. Yang pertama, dilipat gandakan pahalanya. Artinya, apapun yang kita lakukan selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka pahalanya dilipat gandakan. Yang awalnya 10 dilipat gandakan menjadi 70 bahkan sampai 100. Nah, itulah esensi daripada taubah. Dan yang kedua, dibelenggunya setan. Artinya selama orang itu lagi berpuasa di bulan suci Ramadan, tidak ada gangguan setan. Karena setan itu lagi diikat bahasanya, atau terbelenggu atau dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesempatan secara sempurna bagi hamba Allah untuk menjalankan ibadah suci Ramadan. Dan yang keempat, di situ dibukakannya pintu surga. Logika yang harus kita bangun paling enggak, kalau pintu surga itu udah dibuka, tinggal kita masuk. Nah, langkah-langkah untuk masuk di dalam pintu surga itu apa? Ya kita ikuti ajaran Allah, kita ikuti sunnah Rasul. Dalam arti kita menjaga ukhuwah Islamiyah, kita menjaga ucapan kita, memperbanyak sedekah, memperbanyak sholat malam, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena apa? Karena pintu surga udah dibuka. Dalam artian kalau udah pintu surga dibuka, saya ulangi lagi, itu gratis. Artinya siapapun boleh memasuki dengan syarat, yaitu tadi, selagi kita tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan yang kelima, itu dibukakannya pintu maghfirah. Innallaha ghafurur rahim. Allah mensifati dirinya ialah Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Beda dengan hambanya. Kalau hambanya beda. Artinya apa? Kata-kata pengampun itu harus ada timbal balik. Selagi dia tidak ada jasa, tidak ada timbal balik, belum tentu sesama manusia itu saling memberikan ampunan. Kalau Allah sendiri, innallaha ghafurur rahim. Artinya Allah mensifati dirinya itu ialah selagi hambanya itu masih mau bertaubat, maka Allah akan membukakan pintu ampunan. Juga
Yang keenam akan membukakan pintu rahmat, akan diberikan rahmat, juga akan diberikan dengan kemewahan-kemewahan di dalam bulan suci Ramadan itu tadi. Hadirin pemirsa Tribun yang berbahagia, inilah konsep atau momentum kenapa bulan Ramadan dikatakan syahrut taubah atau bulan taubat, karena di dalamnya banyak keistimewaan yang pada intinya dari setiap apa yang kita lakukan itu dicatat menjadi amal ibadah dan dilipat gandakan serta diampuni seluruh dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Maka kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin menurut karangan Imam An-Nawawi, paling enggak ada 4 syarat seseorang itu untuk dikatakan taubat atau kembali, kan begitu. Yang pertama, dia menyesali atas perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Ini menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang kedua, dia tidak melakukan kembali perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat, bersegeralah dia mohon ampun atau minta ampun atau bertaubat dan sadar. Ini syarat di antara syarat-syarat yang lain bahwa taubat itu harus kembali. Di dalam hadis At-Tirmizi, innallaha yaqbalu taubata an ibad, innallaha yaqbalu taubal abdu malam yughayyir. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa hambanya selagi dia mau bertaubat dan tidak dalam keadaan sekarat. Dalam sekarat itu logikanya kita ambil contoh misal Fir'aun ketika dia ditenggelamkan di sungai Nil atau di Laut Merah oleh tongkatnya Nabi Musa, itu Fir'aun sudah dalam keadaan sekarat. Artinya sudah tinggal menunggu detik, tinggal menunggu waktu kapan dia mati karena tenggelamnya. Tapi di sisi lain, Fir'aun di situ dia taubat, sadar dan mengakui bahwa Nabi Musa itu ialah utusannya dan Allah itu sebagai sang pencipta. Tapi kenapa Allah tidak mengampuni? Karena Fir'aun pada masa itu dia dalam keadaan sekarat. Dia sudah tinggal menunggu waktu kapan dia mati. Nah, di sisi lain di situ Fir'aun mengakui bahwa Tuhan itu ialah Rabbul Alamin, sang pencipta alam. Nabi Musa ialah utusannya. Tapi Allah tidak mengabulkan doa tersebut. Artinya tidak memberikan ampunan karena dia dalam keadaan sekarat. Nah, kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selagi kita dalam keadaan tidak sekarat, artinya apa? Apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, dan selagi kita masih memohon ampun dan berdoa, maka di situ Allah akan membukakan pintu ampunan. Nah, itu logika-logika yang ingin saya sampaikan, perlu saya ulangi kembali terkait dengan peristiwa Fir'aun paling enggak. Fir'aun di situ tidak diampuni dan tidak diakui sebagai orang Islam. Kenapa? Karena dia dalam keadaan sekarat. Nah, kita sudah Islam, sudah umatnya Nabi Muhammad, sudah berpuasa, lalu kemudian berbuat dosa, tapi setelah berbuat dosa kita taubat, minta ampun, kurang apa lagi? Artinya apa? Tetap Innallaha Ghafurur Rahim itu akan terbuka bagi kita semua. Nah, inilah momentum-momentum yang harus kita maknai, yang harus kita ambil, terutama di dalam puasa pada tahun ini yang yang bersamaan dengan pandemi. Paling enggak kita optimis, continue untuk memperbaiki diri, introspeksi diri, ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan pahala dan hikmah daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan terutama di bulan suci Ramadan ini. Sekian itu yang dapat saya sampaikan sebagai penutup daripada kesempatan hari ini. Yuk kita sama-sama perkuat ukhuwah Islamiyah, solidaritas, lalu kemudian yang kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita banyak fitnah, dengki, adu domba, atau husnudzon atau suudzon, maka kita minimalisasi atau kurangi. Karena di bulan suci Ramadan itu kita harus berprasangka baik, terutama di bulan suci Ramadan, karena biar pahalanya tidak hilang. Puasanya tetap tidak batal, tapi kalau kita berprasangka baik jelek, itu pahalanya akan hilang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada bulan seagung ini
tiada bulan semulia ini, tiada bulan seberkah ini. Ramadan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadan. Saya, Dr. Harrison M. Kes, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, beserta istri, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah.